Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, Nelson Teknik. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan pengecekan pada water hammer. Biasanya di high rise building itu terdapat water hammer pada tempat transfer ataupun yang bertekanan tinggi. Biasanya di jaringan pipa air bersih. Ikuti. Baik, di sini kita bisa melihat ya untuk jaringan pipa transfer, pompa transfer di air bersih. Water hammer pada pressure gauge ini menunjukkan angka 0. Fungsi dari water hammer sendiri adalah untuk meredam tubrukan atau fluid dari tekanan atas ketika pompa itu mati. Jadi ketika pompa transfer menekan beberapa kPa setelah off, maka si valve akan menutup. Nah, ketika valve menutup, maka tekanan balik dari jaringan utama dari atas agar tidak menghantam, maka dipasang oleh water hammer. Jadi fungsi water hammer ini adalah untuk menekan dari tabrakan yang disebabkan oleh matinya pompa, agar tidak ada pecah pada flank maupun packing di flank valve itu sendiri. Nah, di sini pada jaringan terlihat pressure gauge-nya menunjukkan angka 0. Oleh sebab itu, kita akan melakukan perbaikan atau pengisian water hammer menggunakan kompresor. Action. Langkah yang pertama, sebelum kita melakukan pengisian, hendaknya kita harus memastikan dahulu posisi bak roof tank di atas yang mencapai untuk tiap-tiap unit dari misal lantai 30, maka si roof tank ini akan mengisi ke lantai-lantai di bawahnya, bisa menggunakan pompa booster ataupun gravitasi. Jadi sebelum kita melakukan pengisian water hammer, maka kita harus memastikan dulu suplai air dari roof tank itu harus terisi. Jadi setidaknya distribusi air bersih yang di atas tidak terganggu pada saat under maintenance. Oke, kita pastikan selektor ini auto. Kita reset saja pompanya. Karena sistem kontrolnya menggunakan WLC, water level control, jika airnya penuh, otomatis dia akan kontak pompa yang tadinya aktif, status akan menjadi low. Baik, langkah kedua, setelah pompa itu mati, berarti tandanya air di atas itu sudah penuh. Maka si water level control akan mengecek kontrol daripada si pompa transfer kita. Di sini selektor auto dan posisi pompa sedang off. Jadi menyatakan bahwa bak roof tank di atas sudah penuh. Untuk antisipasi tidak ada kebocoran atau hal yang tidak diinginkan, maka kita status selektor harus di off. Langkah yang ketiga, kita harus menutup pipa jaringan utama discharge dari pompa transfer atau jaringan air bersih utama. Untuk main valve yang supply ke atas, ini akan kita tutup untuk discharge-nya dan juga untuk suction daripada pompa transfer tersebut. Jadi suction yang tidak akan kita off. Untuk selesai akan kita tutup. Oke. Action. Langkah yang keempat, setelah kita melakukan penutupan pada main valve utama dari discharge dan suction pompa transfer, maka yang harus kita lakukan adalah nge-blow atau pengurasan pada jaringan setelah dan sebelum water hammer. Karena di sini untuk automatic venting yang berada di atas, jadi saya akan melakukan blow down atau pengurasan pada pressure gauge-nya. Pastikan posisi normalitas ya, agar tidak mundur daripada tekanan pipa yang ada di dalam jaringan.
Baik, ini sudah proses untuk blowdown. Ya, kita akan buang untuk air yang berada pada jaringan sebelum dari air yang berada pada pipa jaringan sebelum water hem atau water meter. Oke, silakan ditutup. Langkah selanjutnya, ventil yang berada pada pengisian water hem harus kita kencangkan. Jadi untuk memastikan jangan sampai ada penutupan yang tidak sempurna, sehingga mengurangi daripada tekanan angin yang berada pada water hem. Baik, setelah ventil ini kita kencangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian menggunakan kompresor. Oke, silakan dinyalakan kompresornya. Setelah melakukan pengisian water hammer dari kompresor, maka kita harus memastikan untuk valve-valve dan juga ventil ini apakah terdapat kebocoran. Jadi kita menggunakan air sabun atau air busa. Ya, tidak terdapat udara yang bocor halus. Jadi posisi valve-valve-nya baik. Setelah dilakukan pengecekan dan tidak sudah kita pastikan tidak ada kebocoran, maka valve-valve yang sudah kita buat tadi akan kita posisi normally open. Baik, setelah kita lakukan langkah pengisian untuk water hammer, selanjutnya finishing yang terakhir adalah kita memastikan selektor harus berada posisi di auto. Setelah posisi di auto, kita akan pastikan apakah pompa ini running atau tidak. Baik, demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat buat teman-teman engineering semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak dan tunggu video saya selanjutnya. Bye!